karena proses pengangkatannya juga sangat cepat, lalu harus tampil di depan yang mulia juga sangat cepat, sehingga semua belum terkoneksi dengan baik antara otak dan hati. Saya mohon maaf. Halo, halo, apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat. Kita ketemu di awal pekan, di hari Senin. Ini suasananya memang selalu cerah, walaupun sebenarnya orang mungkin nyebutnya lebih tepatnya panas ya. Udaranya itu panas sekali, panas suasana politik di dalam negeri ya, Bung Rocky ya. Ini keadaan yang semua faktor akhirnya berkumpul di hari-hari ini. Jadi ada Pak Luhut, kita udah bahas kemarin, dan tentu Pak Jokowi kehilangan seseorang yang mengerti bagaimana kimia kabinet itu dierat-eratkan. Pak Luhut bagaimanapun dia katalisator untuk mempermudah banyak proses. Sementara Jokowi menghadapi banyak masalah. Itu ada soal agraria, soal konflik lahan sawit di Kalimantan Tengah yang ada korban, dan itu artinya udah jadi sorotan internasional. Ada masalah-masalah yang sekarang juga sangat dihebohkan. Bagaimana posisi Jokowi menghadapi Clash of the Titans gitu. Dua institusi yang seharusnya berupaya untuk memberantas korupsi, tapi dua-duanya sekarang sedang berkelahi, KPK dan kepolisian. Demikian juga kita tunggu sinyal terakhir dari Jokowi tentang siapa sebetulnya yang akan dia dukung untuk jadi calon presiden Prabowo. Kira-kira itu masalahnya. Terlihat Golkar mungkin agak resah, kenapa lama untuk menentukan sikap. Prabowo juga tunggu sinyalnya mau Gibran atau siapa kira-kira. Jadi Jokowi sebetulnya ada dalam keadaan tanpa arah. Jadi kalau dia mondar-mandir di kiri kanan, itu artinya mondar-mandir tanpa arah. Tapi poin kita adalah betul tadi, pemanasan politik hampir-hampir mendidihkan air yang, bahkan air es yang masih membeku di koalisi itu mulai mencair. Ya. Ini seperti kata Bung Karno ya, betul-betul tahun-tahun ini very coloso gitu ya, Bung Rocky. Tahun-tahun nyerempet banyak atau nyerempet bahaya. Oke. Ya. Atau kita seperti film gitu ya, hidup filmnya apa waktu judulnya? The Year of Dangerously gitu ya. Year of Living Dangerously. Oh ya, Year Living of Dangerously. Ya. Iya, di bahaya betul. Itu ada filmnya seperti itu ya. Oke, dan sampai hal-hal yang kecil pun diamati oleh publik ya, seperti ketika kemarin ada deklarasi, bukan deklarasi ya, ketika Jokowi mengumpulkan para relawannya yang itu relawan ulama muda begitu kalau nggak salah, kan ada si ketuanya ini, kemudian ketika mau pidato dia tersungkur di depan Jokowi, orang kemudian mencari tanda-tanda apa seperti itu. Ya, saya kira benar itu, sebab mistisisme itu ada dalam bagian politik Indonesia. Orang melihat tanda-tanda atau tondo-tondo sebetulnya. Kalau tanda-tanda itu lebih rasional, ini tondo-tondo. Dan semua dikaitkan dengan nasib Jokowi sebetulnya tuh. Ya, mungkin beberapa politisi mesti belajar di Inggris sekarang, Exeter University itu ada mata kuliah untuk S3 judulnya Magic and Occultism itu. Jadi hal-hal yang bersifat magis itu sekarang jadi mata pelajaran tuh. Jadi sebaiknya kita ini mata pelajaran jurusan baru dibuka semester ini tuh. Jadi mereka boleh belajar tentang tondo-tondo tuh. Jadi ini bisa diilmiahkan begitu ya, bisa dirasionalkan. Bisa. Karena semua kebudayaan selalu bertumpu pada semacam tanda-tanda sebelum ada ilmu pengetahuan gitu. Jadi kita balik lagi itu, dan mungkin nanti di Universitas Indonesia ada jurusan tondo-tondo politik. Kalau soal Pak Luhut, saya kira itu tidak ada urusannya dengan mistik atau urusannya apa. Kan memang realitasnya bahwa Pak Jokowi kan memang sangat bergantung dengan Pak Luhut ya, Bung Rocky ya. Makanya kita kemarin bahas itu ya, pasti akan ada ketimpangan yang cukup cukup berat itu buat Presiden Jokowi ketika absennya Pak Luhut, kendati mungkin untuk sementara begitu, atau kalau berlanjut ya itu dampaknya jauh lebih serius kan. Ya, itu ada kayak lagu Separuh Jiwaku Melayang itu, kira-kira begitu. Karena bagi Jokowi itu jiwa politik kabinet itu ada pada Pak Luhut.
Dan kita sebetulnya menunggu siapa yang akan mengucapkan bahwa Pak Luhut itu buat sementara digantikan oleh seseorang. Itu juga susah karena semua orang akan membuat dugaan bahwa Jokowi kehilangan menteri seniornya atau seseorang yang dekat secara personal, dekat secara juga mengerti cara berpikir Jokowi. Dan itu yang jadi faktor. Baru sekarang kita tahu bahwa ternyata beban Pak Luhut itu terlalu berat karena Ya. jabatan yang banyak betul. Tetapi juga beban bangsa ini jadi berat ketika Pak Luhut buat sementara beristirahat, maka beban-beban itu tidak bisa dialihkan pada orang lain. Nah, sekarang baru kita tahu bahwa Jokowi memang dari awal tidak membagi atau tidak mendistribusikan fungsi. Padahal sebetulnya dalam sistem politik modern atau sistem manajemen modern, pembagian fungsional itu yang menunjukkan efisiensi. Jadi Pak Jokowi mungkin anggap efisien kalau seluruh bagian strategis dibebankan pada Pak Luhut. Nah, Pak Luhut sebagai prajurit yang menghendaki bangsa ini bertumbuh, pekerjaannya terlalu berat dan itu berefek pada kesehatan beliau. Ya, dan kalau di masa lalu kan kita tahunya bahwa Menko itu adalah sifatnya koordinasi saja ya, menteri tanpa portofolio ya, gitu kira-kira waktu nyebutnya gitu ya. Tapi dalam kasus Pak Jokowi, Pak Luhut ini berbeda. Ini bukan hanya tanpa portofolio, portofolionya terlampau banyak. Dan bagaimanapun manusia itu juga ada batasnya begitu ya. Saya kira itu ada faktor juga ya, faktor usia beliau yang pernah kita bicarakan walaupun usianya sudah 76 tahun tapi masih tetap bugar. Tetapi tetap saja manusia itu kan ada batasnya, ketika diberi beban yang berlebihan ya pasti akan berdampak juga. Saya kira itu poinnya itu. Tentu sebagai seorang yang terlatih memanage kedaruratan bahkan, Luhut mengerti bahwa ada tugas yang tidak mungkin dia andalkan pada menteri-menteri teknisnya tuh. Walaupun dia hanya mengkoordinir, tapi dia nggak ingin atau jarang Luhut ingin sekedar mengkoordinasi, dia akan terlibat. Nah, aktivitas ini yang kita sebut tadi itu fungsi-fungsi yang seharusnya diambil alih oleh Kementerian Teknis tidak dibagi oleh Pak Jokowi. Sementara Pak Luhut juga merasa bahwa ya saya bisa lakukan itu karena memang nggak ada orang lain yang sekali bersaya. Itu dalam pengertian individual Luhut. Tetapi dari sistem manajemen politik modern itu tidak bagus sebetulnya. Mestinya Pak Luhut menolak beberapa hal. Tetapi kita tahu nggak mungkin menolak karena Jokowi tidak datang dalam fungsi yang penuh dengan meritokrasi. Jokowi kan nggak paham manajemen politik modern, karena itu dia hanya mengandalkan 2-3 orang. Tuh. Demikian juga di bidang oligarki yang menjadi sponsor uang Jokowi. Dia nggak paham bagaimana oligarki bekerja. Dia cuma tahu bahwa mesti ada yang nyetor di dalam sistem yang separuh tertutup, terutama untuk membiayai relawan. Tuh. Jadi fungsi-fungsi kabinet itu sebetulnya tidak menunjukkan ada teknokrasi di kabinet itu. Jadi saya tidak melihat bahwa Jokowi itu menjalankan teknokrasi yang Weberian kalau kita pakai istilah-istilah ilmu sosial. Dia menjalankan teknokrasi yang sifatnya patrimonial. Jadi dia sendirian lalu dia taruh orang-orang di situ dan orang-orang itu seolah-olah bawahan dia. Padahal dalam sistem modern nggak boleh teknokrasi itu dianggap bawahan. Karena keahlian teknis itu melekat pada profesionalitas si menteri. Nah, sekarang semua menteri itu jadi bawahan Jokowi juga secara politik. Karena mereka ketua-ketua partai dan akibatnya kepentingan partai yang menyusup di dalam pembuatan kebijakan, kan itu kompleks yang buruk sebetulnya tuh. Ini Ya. kita udah mulai lagi kasih kuliah ini, nggak tahan kita kasih kuliah. Tapi begini ya, kalau kita amati sejak pemerintahan Pak Jokowi di Solo, mulai wali kota, kemudian di DKI Jakarta, yang saya kira sama-sama singkatnya waktunya gitu, dan kemudian berlanjut dengan pemerintahan beliau yang sekarang 2 periode, ini ada satu konsistensi, Bung Rocky, yakni sebenarnya Pak Jokowi itu hanya kemudian simbol saja, dia simbol kekuasaannya saja, tapi sebenarnya operasional ditangani oleh orang-orang yang ada di belakang itu. Seperti misalnya kalau di Solo ada dulu kita sebut namanya efek Rudi. Itu kan sebenarnya menjalankan birokrasi pemerintahan di Solo. Kalau di Jakarta dulu ada namanya Ahok. Itu Pak Jokowinya sibuk belusukan dan Ahok kemudian yang bekerja mengelola birokrasi di pemerintah. Jadi kelihatan Ahok sangat powerful juga pada waktu itu kan begitu. Dan sekarang ketika di pemerintahan ada namanya orang Pak Luhut gitu. Jadi memang kesannya ini memang menjadi ciri khas, saya kira ini menarik untuk jadi studi juga. Tetapi kan menjadi pertanyaan gitu ya, kalau sekarang ini di tengah situasi ketika Pak Luhut absen, tidak hadir, Pak Jokowi kemudian masih sibuk untuk keliling terus, bahkan saya sebut kemarin, saya tanya kepada Anda kan, ini sebenarnya Pak Jokowi ini yang calon presiden siapa ya, Prabowo, Ganjar atau Anies?
Karena yang sibuk kampanye adalah Pak Jokowi gitu loh, Bung Rocky. Ya ini kan saya kira ada yang ada loophole, ada lubang besar dan masih 1 tahun loh pemerintahnya Pak Jokowi. Ya, ini inspirasi untuk universitas di Indonesia, UI misalnya. Ya, Untuk tadi saya usulkan ada mata kuliah tentang tondo-tondo itu, politik tondo-tondo itu. Juga ya. sekarang tambahin lagi mata kuliah politik cawe-cawe itu. Kan ini ilmu politik baru nih yang kita barusan bahas nih. Jadi Jokowi tidak mengerti apa fungsi dia sebagai manajer dari sebuah negara. Dia tidak paham apa kedudukan dia sebagai kepala negara yang tidak boleh memberi sinyal politik kepada kepentingan dia sendiri kan. Jadi kalau kita tanya Jokowi itu apa sebetulnya? Ya kita nggak ngerti apa. Ya dia memang orang yang terpilih sebagai presiden itu aja sebetulnya. Oh, dia dipilih sebagai presiden, tetapi dia tidak menjalankan fungsi ketatanegaraan sebagai pemimpin negara. Tidak pernah dia mengucapkan sesuatu sebagai public address untuk nation. Dia memberi pidato pada relawan, dia memberi pidato pada orang-orang yang sedang dia promosikan tuh. Jadi dia tidak pernah bertindak sebagai kepala negara tuh. Itu yang akan diingat orang bahwa Jokowi memang presiden, tapi dia tidak pernah menjadi negarawan. Ya, dulu pada masanya Pak SBY kan Pak SBY suka diolok-olok katanya apa autopilot gitu pemerintahan walaupun sebenarnya ini terminologi yang salah karena kalau dalam penerbangan autopilot itu justru malah mode penerbangan yang paling aman Iya, kan gitu dan atau mungkin kalau dalam manajemen bahkan orang nyebutnya sebagai too many chief no Indian kan begitu ya terlalu kan gitu. Nah, sekarang ini agak saya kira kita perlu memberikan semacam rumusan juga apa sesungguhnya yang terjadi pada era pemerintahannya Pak Jokowi itu gitu. kalau kita balik pada teori-teori, ya kita terpaksa kita balik pada teori-teori yang pernah dibuat tahun 80-an, yaitu kepemimpinan yang sifatnya patrimonialistik. Kan kita tahu itu bahwa seseorang itu harusnya bekerja di dalam sistem. Pada Jokowi nggak ada sistem. Yang ada adalah naluri dia untuk berkuasa, naluri dia untuk memerintah. Bukan dipimpin oleh kepentingan visioner sebuah bangsa, tapi kepentingan dia untuk mengatur politik sehingga dia selalu punya akses. Akses itu harus bersifat langsung. Sebagai partner, sebagai seseorang yang ada di atas puncak, di dalamnya ada feodalisme tuh. Itu yang menyebabkan kita nggak lihat bahasa tubuh yang enak kalau ada pertemuan kabinet, kelihatannya tidak ada kesetaraan tuh. Lain di zaman Pak Harto, tidak ada feodalisme di situ. Karena Pak Harto memerintah secara otoriter, lebih mudah otoriter kan. Jadi orang tahu Harto maunya begini, maka grup ekonom UI itu bisa terjemahkan secara teknokratik tuh. Grup yang lain yang menguasai birokrasi bisa mengatur bahasa tubuhnya supaya oke, Pak Harto senang itu, ABS asal Bapak senang. Tapi bukan dengan sinyal feodalisme tuh. Walaupun Soeharto juga ada pemimpin Jawa yang penuh dengan simbol-simbol kejawaan tuh. Tetapi kabinetnya bekerja secara teknokratik. Nah itu bedanya tuh. Di era Pak Jokowi, kabinetnya bekerja secara patrimonialistik tuh. Itu bedanya. Di dalamnya ada feodalisme tuh. Kan nggak boleh teknokrat itu menganut unsur feodalisme itu. Kenapa itu terjadi? Tadi karena pemimpin kabinet kita sekaligus ketua partai yang tidak mandiri. Karena itu mengabdi. Jadi mereka mengabdi pada presiden sebagai partner, sebagai bapak itu. Itu salahnya tuh. Jadi kemungkinan kekeliruan itu yang nggak bisa dikoreksi secara metodologi. Paling ya saling paham, lalu menganggap bahwa Jokowi memang di ujung masa jabatannya harus diberi kesempatan untuk mengatur kembali siapa pemimpinnya akan datang. Itu kan patrimonialistik tuh. Pemimpin yang rasional, dia nggak boleh lagi menentukan siapa yang akan datang. Pemimpin dia nggak boleh pemimpin hari ini menentukan arah yang akan diambil oleh pemimpin berikutnya. Tapi saya menduga ya Bung Rocky dengan pemahaman yang sekarang saya kira jadi pengetahuan umum dan juga beberapa kali diakui oleh Pak Jokowi sendiri kan beliau kurang baca, nggak senang baca gitu. Saya kira mungkin beliau nggak paham soal patrimonial dan sebagainya. Tapi saya lihat ini mungkin lebih pada naluri gitu ya beliau dalam menjalankan kekuasaan itu dan kan selalu dia menyebutkan itu nggak ada visi menteri yang ada visi presiden. Itu yang terjadi dan semua sekarang ini berjalan berdasarkan naluri dari seorang presiden dan kan susah untuk seorang menteri itu untuk menjalankan sesuatu yang berdasarkan naluri menebak-nebak begitulah apa yang maunya presiden. Saya kira itu yang terjadi. Kita nggak pernah lihat setelah sidang kabinet ada seorang datang untuk menerangkan isi sidang kabinetnya apa itu. Kan publik mau tahu kan. Doorstop itu artinya apa? Kalau setiap kali selesai sidang kabinet, doorstop itu justru mempertanyakan hal yang nggak dibahas di sidang kabinet kan. Ya, Jadi ya. sering terlihat begitu tuh.
apa yang diputuskan kita nggak pernah ngerti. Tiba-tiba udah ada perubahan apa namanya undang-undang IKN. Ya, kapan dibahasnya di publik tuh? Itu langsung disorongkan ke kabinet karena ada tekanan oligarki untuk Betul. minta apa namanya keuntungan lebih banyak. Kalau investasi IKN, demikian juga soal kereta cepat. Semua itu bocor justru dari keluh kesah dari dalam kan? Itu intinya kan? Jadi misalnya IKN itu, status tanah itu kan nggak pernah kita tahu tuh ini tanah Ya, bermasalah apa enggak. Justru dibocorkan oleh siapa Menteri PU pada waktu itu. Wow, tanahnya masih bermasalah. Jadi sebetulnya nggak ada yang dibahas di sidang kabinet yang bisa diucapkan secara real time oleh oleh anggota kabinet sendiri tuh. Itu menunjukkan bahwa mestinya kan Jokowi langsung beritahu hal yang strategis, tapi kelihatannya setiap kali selesai sidang kabinet ya Jokowi masuk ke tanah dan dia nggak tahu apa sebetulnya akan dilakukan berhadapan dengan pers. Jadi dia nggak dapat briefing yang baik, briefing yang langsung dari percakapan tatap muka dengan pers. Setiap kali pers bertanya, ya sudah nanti dipikirkan lagi, itu tiba-tiba balik badan kabur kan itu menunjukkan watak bahwa dia nggak kuasai masalah sebetulnya atau ya. takut untuk bertengkar tentang masalah. Nah, saya jadinya tiba-tiba tadi langsung terpikir ya, Bung Rocky, mengapa kemudian Ibu Mega beberapa waktu yang lalu kan ngotot untuk mengajukan untuk melakukan sidang umum MPR itu untuk membahas PPHN, memasukkan eh, eh, PPHN itu adalah pokok-pokok haluan negara. Ini kan mengingatkan kita pada zamannya Pak Harto ya, ada GBHN dulu namanya, dan kemudian ada Repelita kan begitu, dan Ya. tapi Ibu Megawati terpaksa mengurungkan niatnya untuk mengajukan rumusan PPHN itu karena khawatir ditunggangi oleh mereka yang memanfaatkan untuk memperpanjang periode kan ketika terjadi amandemen Undang-Undang Dasar seperti itu gitu. Jadi apakah sebenarnya Ibu Megawati sebenarnya juga diam-diam menyadari itu bahwa ada ini nggak tentu arah ini pembangunan di zaman Pak Jokowi sehingga halusnya kemudian memasukkan PPHN tadi gitu supaya ada guidelines-nya gitu. Saya kira Megawati makin paham bahwa yang dia sebut sebagai petugas partai sebetulnya bertugas demi dirinya sendiri, bukan demi partai juga kan. Jadi Jokowi bertugas untuk membesarkan dinastinya tuh. Dan itu saya kira yang jadi pikiran utama atau kegelisahan Megawati. Kan mestinya dia membesarkan partai, Jokowi ternyata tidak itu. Nah, balik lagi pada soal ya visi presiden misalnya mau dituangkan di mana. Kan Undang-Undang Dasar udah mengatakan visi presiden itu yang harus menjadi dasar dari quote and quote GBHN adalah mencerdaskan kehidupan bangsa, memelihara perdamaian dunia dan memelihara fakir miskin kan cuma itu kan. Jadi sebetulnya itu aja diterangkan, nggak perlu dipastikan bahwa ada MPR yang akan mengendalikan itu. Rakyat akan menuntut itu karena rakyat paham bahwa visi misi setiap presiden sudah ada di GBHN, sudah ada di Undang-Undang Dasar tuh. Tinggal implementasi programnya tuh. Nah, implementasi ini yang tidak mungkin dijalankan secara teknokratik karena implementatornya adalah partai-partai politik. Kan semua partai akan menganggap bahwa ya, terserah visi misi presiden itu, tetapi kami mau ambil bagian di banggar, di komisi-komisi. Itu yang menjelaskan kenapa indeks korupsi kita itu naik terus dan persepsi korupsi kita memburuk terus kan. Karena kesempatan untuk menghasilkan teknokrasi itu dibatalkan oleh keadaan di dalam kabinet yang masing-masing itu mencari akses untuk merampok uang negara kan itu. Hanya itu sebetulnya problemnya tuh. Ya, ya. Makanya saya jadi senyum-senyum juga ketika tadi malam Pak Syahril Yassin Limpo akhirnya berhasil bertemu dengan Presiden Jokowi, dan yang menarik kan statusnya dia belum jadi tersangka ini dia. Jadi aman Pak Jokowi juga ya. Dan dia menyatakan bahwa nggak ada, kalau ada yang pekerjaan yang dia baik itu semua itu adalah pekerjaan yang baik dari Presiden dan juga para pegawai di Kementerian Pertanian gitu. Sementara kalau ada kesalahannya itu pada saya, dia minta maaf seperti itu. Saya jadi senyum-senyum ini, biasanya saya sering nyimak kalau ada orang pidato kan begini nih. Kalau ada hal ya, kalau semua kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada keburukan datangnya dari saya. Jadi bayangin kok konsistensi itu. Mestinya Syahril Limpo juga bilang bahwa ya kalau ada yang kebaikan ya pasti kebaikan buat presiden. Kalau ada yang kesalahan ya pasti salah arah dari presiden kan. Iya Kan dong. Jokowi sendiri yang bilang itu bahwa nggak ada apa namanya tadi ideologi menteri semua dari saya arahannya. Visi menteri. Intinya kan. Ya. Nah sistem yang udah jalan, sistem teknologi udah jalan, nggak mungkin ada pertanggungjawaban menteri. Itu hanya dalam sistem parlementer. Ya. Menteri itu hanya peralatan presiden. Jadi dia nggak akan buat kesalahan kalau arahnya
ditentukan oleh presiden kan. Jadi Ya. itu soalnya tuh. Jadi kita lihat bagaimana Pak Limpo itu juga ya separuh sedikit menjadi feodal sebetulnya. Padahal beliau datang dari tradisi yang tidak feodalistik, tradisi Bugis itu kan terang-terangan aja bilang tuh. Sorry jatuh dia handphonenya. Ya. Oke, Bung Rocky ya, saya kira ini jadi menarik ini ya memperbincangkan sebenarnya fenomena Pak Jokowi ini bagaimana sebenarnya mengelola manajemennya. Tapi kembali ke topik yang awal tadi juga kita bahas ini kan Anda ini bagaimanapun ini kan orang kenalnya meskipun ada terlalu kritis terhadap Pak Luhut, tapi Anda ini dikenal sebagai sahabat Pak Luhut, selalu hadir dalam acara-acara yang penting Pak Luhut dan orang Iya. bertanya bagaimana kabarnya Pak Luhut itu karena sampai sekarang ini orang tahunya kan di RSPAD dan pada waktu itu dinyatakan cuma bed rest saja gitu. Tapi sekarang kabarnya kok sudah tidak ada lagi di RSPAD. Nah, mana yang benar ini? Karena kalau enggak ini di kita kok jadi malah biar harusnya kan dalam negara demokrasi seperti kita nggak ada rumor. Ya, rumor itu kan hanya dalam negara-negara yang otoriter gitu. Tapi sekarang kesehatan Pak Luhut itu jadi rumor yang nggak keruan dan saya tahu banyak juga yang ngabur itu di media sosial itu. Ya saya bersahabat dengan bahkan keluarga besar Pak Luhut itu dan kita tahu bahwa sakit Pak Luhut itu diucapkan pertama kali oleh juru bicaranya itu atau Ya. resmi dari kementerian. Kan pada waktu itu dinyatakan Pak Luhut ya baik-baik aja sehat-sehat hanya disuruh bed rest. Nah sekarang orang bertanya-tanya mestinya ada keterangan yang semi formal gitu supaya publik tidak mencari akses untuk mengetahui kesehatan beliau tuh. Jadi sebaiknya juru bicara Pak Luhut itu karena dia yang mulai dulu mengatakan Pak Luhut baik-baik aja dan akhirnya orang publik mengetahui bahwa ada yang cukup serius pada Pak Luhut. Nah Ya. sebaiknya yang bersangkutan kembali ke publik dan terangkan tuh supaya tidak ada upaya untuk menduga-duga tuh kenapa tidak ada berita lagi dari RSPAD misalnya. Walaupun kita bisa punya akses untuk mengetahui itu, tapi tidak etis kalau seseorang yang Ya. menjadi pejabat publik itu tidak diberitahu secara resmi status kesehatannya tuh. Itu saya kira itu. Jadi ya bukan keluarga, harusnya kalangan resmi dari Kemenkominfo yang menerangkan karena mereka yang lebih dahulu mengucapkan status kesehatan dari Pak Luhut. Nah, pejabat publik di Indonesia itu memang rentan spekulasi itu. Pak Limpo aja menghilang 2-3 hari orang udah berspekulasi macam-macam. Apalagi Pak Luhut yang punya fungsi tadi yang banyak fungsi kenegaraannya tergantung pada beliau. Jadi harus ada press klar apa namanya? Bahasa Belanda itu press klar. Press release lah penjelasan. Press release itu yang sifatnya formal tuh supaya ada patokan juga pada kita. Oke, Pak Luhut mungkin beristirahat 5 hari 10 hari itu dan kita nggak menduga-duga nanti Pak Jokowi tiba-tiba ditanya Pak Jokowi saya nggak tahu tuh nanti aja dan kan Pak Jokowi mesti terangkan pembantu terdekatnya dalam keadaan apa sekarang kita ingin supaya Pak Luhut cepat pulih. Ya, karena ini bagaimanapun orang seperti dengan posisi Pak Luhut itu pengaruhnya besar. Terutama misalnya kalau di bursa saham hari ini misalnya ada pembukaan bursa saham, spekulasi yang negatif itu bisa menimbulkan dampak yang bisa terjadi kalau Yes. dalam ya, seperti itu di bursa saham itu. Sentimen Ya, negatif, saya kira sebutannya begitu ya kalau di bursa saham ya. ya ada sentimen negatif yang berdasarkan pada berita politik. Tapi Yes. sekaligus Pak Luhut ada di dalam sinyal financial market dunia tuh. Karena aktivitas beliau yang transnasional dalam upaya untuk menghasilkan investasi. Jadi banyak juga mungkin aktor-aktor yang pernah nego dengan Pak Luhut di luar negeri juga menunggu sinyal yang sama, menunggu keterangan yang sama kan. Kan begitu banyak pengusaha yang jadi mitra diplomasi Pak Luhut dari belahan Amerika Selatan sampai belahan Afrika Selatan itu bisa menunggu sinyal atau menunggu keterangan resmi karena ini ada urusan dengan perjanjian internasional atau MOU itu. Yes, oke. Saya kira tentu sebagai sahabat Anda tetap mendoakan kesehatannya ya Bung Rocky, tapi sebagai pejabat publik, hak publik untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kondisi Luhut saat ini. Ya, bukan mau kepo ini, bukan ya. Ya itu masuk akal karena kedudukan Pak Luhut tadi yang sangat istimewa, maka keistimewaan berita sakitnya Pak Luhut juga mesti dibaca sebagai keprihatinan publik atau kepedulian publik terhadap kinerja kabinet. Baik, terima kasih Bung Rocky. Tetap 0% Bung Rocky. Ya, ini dia nih 0.